saya diskusikan sebelumnya, saya akan yang ingin saya ketahui dalam kegiatan ini, apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai nantinya dalam proses pembelajaran ini. Akan saya capai dengan kegiatan pembelajaran itu tujuannya adalah menunjukkan letak benua Asia dan benua lain, dapat menunjukkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran nanti. Kemudian selanjutnya Bu, kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai nanti? Area pengembangan yang akan saya capai dari proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti ada dua. Yang pertama ada pengembangan pengetahuan. Dari segi pengetahuan itu saya harapkan siswa dapat menguraikan letak benua Asia dan benua lainnya di permukaan bumi. Yang kedua itu pengembangan secara keterampilan. Di sini siswa harus dapat menunjukkan letak benua dan Asia dan benua lainnya. Dia harus bisa menunjukkan secara baik. Harapan saya. Baik, jadi seperti yang dijelaskan bahwa ada dua area pengembangan yang hendak dicapai. Yang pertama tadi masalah pengetahuannya, kemudian yang kedua masalah keterampilan. Oke, sangat baik ya Bu. Kemudian kira-kira strategi pembelajarannya nanti seperti apa Bu? Strategi yang saya akan lakukan proses pembelajaran yaitu dengan membagi siswa secara kelompok, ya, dengan diskusi kelompok, diskusi. Di situ siswa akan saya bagi beberapa kelompok. Setelah itu saya akan memberikan materi dan memberikan tugas dengan cara bagaimana mereka bisa menunjukkan di mana letak benua Asia dan negara lainnya dan mengetahui, ya, dapat menjelaskan dan menunjukkan. Jadi setelah itu setelah mereka berdiskusi, mereka harus mempresentasikan diskusinya seperti itu. Jadi kegiatannya diskusi ya Bu? Ya, diskusi diawali dengan penjelasan materi, kemudian pembagian kelompok, kemudian anak-anak mengerjakan secara berkelompok, setelah itu presentasi. Baik, mungkin itu saja Bu percakapan kita pada kesempatan kali ini. Semoga nanti dalam proses pembelajarannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisna, Sherly,
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, jadi kelompoknya sudah terbentuk. Sekarang kita Ibu akan menjelaskan tentang benua Asia. Jadi benua Asia adalah benua yang salah satu benua terbesar yang ada di permukaan bumi ini, termasuk Indonesia ada di benua Asia. Jadi Ibu akan berikan tugas setiap kelompok untuk menyelesaikan tugas yang ada di kertas lembaran. Kalau sudah selesai waktunya, kalian presentasikan ke depan hasil diskusi kalian, ya. Jadi kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya tentang benua Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membaca presentasikan letak dan luas benua Asia. Letak bumi selatan termasuk Indonesia. Batas benua Asia ialah Samudra Arktik di utara, Samudra Hindia di selatan, benua Eropa, pegunungan Ural. Jadi itulah tadi hasil presentasi dari setiap kelompok untuk hari ini. Cukup sampai di sini dan kita akan lanjutkan di pertemuan lagi untuk kelompok presentasi dari kelompok 2. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Jadi pada kesempatan ini, Bu, kita sedikit berdiskusi lagi. Kita lanjutkan diskusi kita yang lalu. Semoga masih ingat yang sudah dilakukan di kelas. Karena kegiatan ini mau direfleksi hasil pembelajaran tadi kelas. Bisa langsung saja, Bu. Sebelum saya tanya, bagaimana perasaan setelah mengajar? Ya, alhamdulillah. Rasanya lega karena kenapa? Selama proses pembelajaran antusias anak-anak juga sangat aktif proses pembelajaran tersebut. Lagi metode yang kemarin saya akan memakai metode diskusi. Oke. Jadi menurut setelah melakukan proses pembelajaran, hasil yang kita dapatkan itu seperti apa? Hasil yang saya dapatkan sudah mengikuti pembelajaran. Saya harapkan dari siswa itu mereka bisa menunjukkan di mana letak semua beberapa benua yang ada di benua Asia, letak benua Asia dan negara-negara yang di peta. Itu alhamdulillah mereka sudah bisa menunjukkan dengan menggunakan titik koordinat seperti itu. Jadi
aspek yang kita bicarakan di awal. Jadi ada dua aspek pengembangan yang Ibu jelaskan. Yang pertama mengenai pengetahuannya, kemudian mengenai keterampilannya Ibu. Iya. Jadi menurut Ibu ini sudah tercapai atau bagaimana? Ya, alhamdulillah sudah tercapai secara pengetahuan. Mereka sudah bisa mengetahui apa yang mereka yang saya sampaikan, apa yang mereka bisa melakukan. Ya. Kedua, bisa menunjukkan secara langsung secara keterampilan. Mereka juga saya kasih tugas untuk membuat peta datar dan peta timbul seperti itu. Ya, jadi secara garis besarnya sudah tercapai Iya. aspek pengembangannya. Jadi sebenarnya ada juga aspek pengembangan yang waktu itu saya lupa tanyakan mengenai pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian tentang pembelajaran sosial emosionalnya, kemudian tentang budaya positifnya di kelas. Adapun Bu, mungkin catatan moral catatan yang sudah saya amati dalam kegiatan observasi. Tadi betul yang sudah dilakukan, pengetahuan keterampilan yang direncanakan untuk aspek pengembangan itu sudah dilakukan dengan baik. Kemudian juga kegiatan pembagian kelompoknya juga sudah dilaksanakan dengan baik. Saya lihat sudah ada dalamnya sudah ada pembelajaran berdiferensiasinya Bu, karena ada kontennya, kemudian ada prosesnya, kemudian ada hasilnya yang dipresentasikan di depan kelas. Ya, jadi mungkin secara garis besarnya apa yang menjadi kegiatan diskusi kita di awal itu sudah dilaksanakan dengan baik. Yang jadi catatan mungkin Bu sedikit mengenai kegiatan pertanyaan pemantik. Di awal pembelajaran mungkin ini bisa kita berikan untuk menstimulus pemahaman awal siswa tentang materi kita. Kemudian juga Bu mengenai mungkin kegiatan pembelajarannya bisa diselingi ice breaking. Supaya anak-anak dalam keadaan jenuh bisa ada kegiatan lain supaya mereka lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin selanjutnya kedepannya Bu, kira-kira apa lagi yang ingin dikembangkan dalam proses pembelajaran? Yaitu dari saya kemarin itu menggunakan media pembelajaran. Di sini masih kurang yang menggunakan media, karena anak-anak kan akan lebih merasa termotivasi dengan stimulus dari media seperti peta yang lebih lengkapkan media pembelajaran saya. Misalnya peta itu masih kurang, itu ingin saya lebih supaya anak-anak bisa lebih memahami, bisa mengetahui bagaimana caranya mereka mengetahui letak setiap wilayah yang ada di permukaan ini, bukan hanya secara lokal saja tetapi secara internasional seperti itu, secara global. Ya, jadi yang ingin dikembangkan itu di medianya Bu. Kalau untuk kegiatannya Bu, kayak misalnya pembelajaran aspek yang ingin dikembangkan, apakah tentang pembelajaran diferensiasinya ataukah pembelajaran sosial emosionalnya atau budaya positifnya, dari ketiga ini Bu, kira-kira yang mana ada yang ingin lebih dikembangkan lagi? Budaya positif. Positif. Cara mungkin kesepakatan kelas di dalam kelas dibuat supaya anak-anak bisa lebih tertib dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya Bu, apa kira-kira hal yang bisa kita lakukan Bu untuk mengembangkan ini, kayak misalnya tadi pengembangan media, kemudian budaya positif. Misalnya misalnya mengikuti pelatihan atau ada mungkin cara lain yang bisa dilakukan untuk pengembangan. Iya, seperti adanya sharing antara guru kombel kelompok belajar guru itu akan itu yang ingin saya kembangkan dari sini supaya pemahaman materi bukan hanya pada mahasiswa saja tetapi pada guru juga, bahwa ada sinergi antara setiap mata pelajaran.
Baik ya Bu, sangat luar biasa hal yang ini dilakukan. Semoga kedepannya kita bisa lebih banyak berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran utamanya dalam pengembangan sekolah. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum diakhiri videonya, jadi mungkin saya akan memberikan apresiasi terhadap proses coaching supervisi akademik. Saya melihat secara keseluruhan sudah bagus. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk Pak Muja. Mungkin misalkan pertama tadi terkait dengan yang terakhir saja, Pak Muja tidak mencoba merefleksikan ke Ibu bagaimana perasaannya setelah proses pasca operasi ini. Apa yang menurut Ibu siapa lagi? Ibu apa yang sudah, bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching di pasca observasi ini kayak gitu. Kemudian saya kira itu yang paling ini. Kalau tadi sudah hasil pengamatannya sudah disampaikan, sebenarnya hadirnya RTL itu sebenarnya dari permasalahan yang dihadapi oleh si Ibu tadi, yang digali dari permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas tadi itu apa saja. Nah, dari permasalahan itu kemudian muncul apa yang harus dilakukan agar permasalahan yang dihadapi di kelas tadi itu menjadi sebuah solusi nanti di RTL-nya kayak gitu. Jadi bukan kita menghadirkan RTL yang baru kayak gitu. Jadi kita mensinkronkan antara masalah yang kita hadapi, masalah yang kita kemudian dapatkan di pembelajaran pada saat observasi, kemudian itu yang dicarikan tindak lanjut seperti apa. Jadi ya sekira itu yang, tapi secara keseluruhan sudah bagus. Tapi kalau menurut Ibu gimana perasaannya setelah tadi ya? Dapat pembelajaran juga. Iya. Jadi ilmu lagi. Dari 3 tahapan ini yang Ibu sudah jalani, mulai dari pra, observasi dan pasca ini sebenarnya model yang kita harapkan nanti ke depan menjadi budaya kita di sekolah, supaya ini tidak terhenti hanya sampai pada pendidikan murid penggerak Pak Muja, tapi ini menjadi nanti rutinitas kita di sekolah ini. Model supervisinya Pak Kepala Sekolah nanti, Ibu Kepala Sekolah harus seperti ini, seperti ini ya. Jadi tidak tiba-tiba Kepala Sekolah masuk, ayo saya mau supervisi, tunggu dulu Ibu KS mau supervisi apa saya maunya dilihat dari sisi aspek mananya gitu, supaya jelas nanti pada saat ngajar apa nih yang mau dilihat. Nah, selama ini hanya secara umum, jadi nanti ketika kita ngajar tidak fokusnya di mana nih mau dikembangkan. Jadi model yang sekarang itu, jadi sebenarnya idealnya itu kita sebagai guru yang menawarkan diri, Bu, bisa saya lihat di observasi di kelas, saya ingin kembangkan nih dalam pembelajaran saya, mungkin model belajar apa gitu. Kemudian nanti setelah itu kemudian minta konfirmasinya ke Pak KS, hasilnya gimana menurut Ibu. Tapi kan juga kita sudah merasakan, oh tadi saya masih kurang di sini. Sekira itu harapan kita ini sebenarnya ini awal dari kegiatan yang dilakukan oleh Pak Muja ini sebagai sebenarnya pembelajaran awal bagi kita semua, bukan hanya kita, saya juga sudah punya praktik. Ini yang sebenarnya harapannya ke depan ini di kurikulum Merdeka ini model. Jadi makanya sekarang itu bukan lagi pengawas yang masuk ke kelas, jadi kepala sekolah. Jadi pengawas itu hanya supervisi kepala sekolah, hasil supervisinya terhadap guru-guru. Jadi sekarang itu sudah tidak ada lagi supervisi mapel dari pengawas. Dulu kan mapel yang masuk. Sekarang kepala sekolah yang punya tugas mensupervisi di kelas, kepala sekolah disupervisi oleh pengawas. Seperti itu sekarang sebenarnya. Dulu kan masing-masing mapel pengawasan. Ya, sekira itu luar biasa Ibu. Makasih banyak Ibu sudah membantu Pak Muja. Ini bagian dari tugas Pak Muja, tetapi bukan berarti karena hanya tugasnya kemudian hanya sampai di sini. Harapan kita ini bisa berlanjut ke depan.
Oke, saya kira sekali lagi makasih dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.